pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita bisa hadir dan belajar SKI di sekolah yang kita cintai ini. Baik anak-anak ibu, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan membacakan doa ya. Siapkan nak? Siap, Bram. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, anak-anak ibu dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini nak? Retno. Mana Retno sayang? Alfa. Ada gambarnya? Ibu kemana dia ya? Alfanya kenapa? Tak sakit ya? Atau ada halangan ya? Baik, hari ini kita mulai pelajaran kita. Materi kita hari ini tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, kita akan mengulas minggu lalu. Masih ingat apa materi kita minggu lalu, Nak? Masih ingat? Sip. Tentang biografi Nabi Muhammad. Coba, siapa yang masih ingat? Siapakah nama ayah dari Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Coba Nabil, siapa nama istri Nabi Muhammad? Khadijah. Bagus ya. Kemudian coba Zela, siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Zela. Siapa bisa bantu Zela nak? Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Bagus nak ya. Kemudian pada masa jahiliyah orang-orang Mekah banyak yang menyembah berhala. Siapa yang tahu kira-kira apa saja nama berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah? Coba Ti. Tubal, Lata, Uzza. Tubal, Lata, dan Uzza. Masih semangat? Biar semangat, ayo kita tepuk sambal. Pernah tahu atau pernah dengar tepuk sambal saya? Enggak. Kalau tidak coba ikuti ibu. Kan orang sambal tuh dia pedas, tapi masih pengen juga makan sambal ya kan? Ya. Siapa yang suka makan pecel lele atau pecel ayam, apalagi nih? Ayam geprek, apalagi? Semuanya. Kan dia pedas kan? Ya. Tapi orang pengen terus makan sambalnya. Ya. Oke, ikuti ibu ya. Tepuknya tepuk sambal. Tumbuk-tumbuk. Tumbuk-tumbuk. Colek-colek. Colek-colek. Bisa? Bisa saya? Bisa. Ikuti ibu. 1, 2, 3. Tepuk sambal. Tumbuk-tumbuk. Tumbuk-tumbuk. Colek-colek. Colek-colek. Oke, udah semangat. Ayo berdiri nak. Biar semangat. Oke, kita ulang yang semangat ya. Biar semangat nanti belajarnya. Oke, bisa saya? Oke. Tumbuk-tumbuk. Colek-colek. Colek-colek. Oke, semangat. Oke, makasih sayang, silakan duduk. Oke. Tadi kita sudah melaksanakan persepsi atau materi kita hari ini nanti tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ibu akan sampaikan KD. Hari ini lihat di depan sayang. Yang pertama, KD-nya yaitu 1.2 ini berkenaan dengan nilai sikap spiritual kita nak ya. Yang pertama,
meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Dan yang kedua, ini menanamkan sikap sosial kita, yaitu meneladani sikap istiqomah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan pengetahuan kita, menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan 4.2 ini tentang kompetensi keterampilan kita, yaitu mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Itu kompetensi dasar kita. Kemudian kita lihat pencapaian atau apa yang harus kita capai ketika belajar pada saat ini. Yang pertama, menganalisis metode dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang kedua, membandingkan metode dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dan yang keempat, mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi di Mekah. Kemudian adapun tujuan pembelajaran ini, setelah anak-anak ibu semuanya nanti belajar dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka diharapkan nanti mampu satu, menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang kedua, membandingkan metode dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang ketiga, mengolah informasi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Nah, dengan melalui berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan memakai model discovery learning, serta membiasakan siswa bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Karena itu nanti tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari materi hari ini. Oke? Sebelum kita lanjut materi kita hari ini, ada sedikit motivasi dari ibu untuk anak-anak ibu semua dan juga untuk ibu sendiri atau untuk kita semua. Nah, hari ini kan kita akan membahas dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, di mana pada saat Nabi berdakwah dan sahabat juga mereka melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara terang-terangan mereka banyak sekali mendapat halangan. Sedangkan kita pada saat ini tidak ada lagi, kalau kita mau berdakwah, kita mau ceramah, tidak ada lagi halangan, tidak perlu lagi kita sembunyi-sembunyi. Nah, untuk itu karena kita adalah siswa MTS, kita adalah generasi, maka melalui kemajuan zaman sekarang, misalnya si Rajif, dia punya konten YouTube, dia mau jadi seorang YouTuber, silakan menjadi YouTuber yang bernuansakan Islam. Bisa jadi nanti si Rajif akan menjadi ustadz yang akan menyampaikan ceramahnya melalui YouTubernya, nanti akan ditonton oleh banyak orang. Mungkin si Ati, dia juga akan menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang ustazah yang menyampaikan dakwah-dakwah Islam melalui konten-kontennya atau melalui media sosial lainnya. Oke sayang? Jadi diharapkan setelah kita belajar, diharapkan anak-anak ibu semua bisa menjadi seorang ustazah yang akan menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan media sosial, mungkin lewat Facebook, lewat WA, lewat YouTube. Oke, kira-kira di sana? Mudah-mudahan, amin ya nak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke nak ibu. Hari ini kita lanjut materi kita tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Hari ini ibu akan memutarkan film tentang bagaimanakah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan. Nanti silakan anak-anak ibu semuanya diperhatikan, diambil poin-poin pentingnya dari film yang ibu tayangkan. Kira-kira di sana? Ya. Oke, kita mulai filmnya. Oke, Nabil.
your breath, Zaid. Sometimes you won't hear it, even after 3 days. Huh? No, we haven't seen him. Suddenly I hoped he might have come to you on his way home. And he's still up there. 3 days. I'm afraid for him on the mountain. Because I don't know what it means. Men see the world too well. Ini kira-kira burung apa, Nak? Atau buah apa di sini? Buah hiro di sini ya. Nih, bentuk buah hiro. In the shape of a man standing on the horizon. Wherever he looked, upon every turn of his head, he saw him. And Gabriel said to him again, I am Gabriel. And you, Muhammad, are the messenger of God. What was he told about this? His wife, and Ali, and his... Oke sayang, coba lihat kita yang ini. Ini berarti Nabi menerima wahyu yang pertama. Di sini katanya dakwahnya yang pertama yang diajak siapa tadi, Nak? Istrinya Khadijah, kemudian temannya Abu Bakar, bagus, Nak, dan Zaid. Ini dia yang Zaid. Ini adalah Zaid, dia adalah budaknya Nabi Muhammad yang diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad. Kita lanjut ya. Every soul will know what it is. Ini Nabi Muhammad berdakwah sembunyi-sembunyi, di mana pusat dakwahnya di sini adalah di rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Seperti ini gambarannya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. It's done. Were you there, Jafar, when God gave him these words? Dawn is standing up. Abba, you first. Then you, Jafar. Ini ketika Nabi sudah mulai melakukan dakwah secara terang-terangan. Oke, tekan. Oke, Nak, kita lanjut. Gimana filmnya? Paham filmnya sayang? Paham ya? Seru, Nabil? Minggu depan kita nonton lagi ya? Nobar lagi. Apa tuh nobar? Nontonnya tentang kisah Nabi Muhammad. Bukan hanya nonton SpongeBob. Nonton apa lagi? Ipin Upin. Nonton Ikatan Cinta. Kita nonton barengnya tentang Nabi Muhammad. Oke, Nak, setelah anak-anak ibu semuanya menonton film dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, maka ibu akan mengasih tugas, yaitu silakan anak-anak ibu identifikasi apa saja kira-kira poin penting yang terdapat
pada dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nanti setelah diambil poin-poin pentingnya, boleh diambil dari film tadi, boleh ditambahkan dari LKS atau buku paket yang ada. Oke, paham nak? Paham kira-kira? Paham. Nah, silakan anak-anak ibu keluarkan buku tulisnya. Silakan diambil, dicatat, dan dilihat atau diidentifikasi apakah poin-poin penting yang bisa Nanda ambil dari film atau dari dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang. Oke, silakan sayang. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Silakan nak. Oke, nah udah selesai mengambil poin-poin penting atau menyimpulkan poin-poin penting tentang dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Nah, kira-kira siapa tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi? Coba siapa? Silakan sayang. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Bagus. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara Syria atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Bagus. Siapa lagi nak yang bisa menambahkan? Oke nak, udah selesai menyimpulkan atau mengidentifikasi atau mengelompokkan dakwah Nabi sembunyi-sembunyi dan dakwah terang-terangan. Nah, kalau sudah, ayo siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang dakwah sembunyi-sembunyi? Yang pertama Putri. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syria selama 3 tahun. Bagus Putri, dakwah Nabi Muhammad dilakukan secara Syria atau sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Bagus, siapa lagi yang bisa menambahkan? Dibutuhkan kepada orang terdekatnya seperti keluarga dan sahabat. Bagus, Nabi menambahkan atau mulai berdakwah kepada keluarga dekat dan kepada kerabatnya. Bagus, siapa lagi menambahkan nak? Ayo, siapa lagi menambahkan? Coba Rajin. Tak sambil kunal awal lu. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Oke, lanjut. Siapa lagi bisa? Hati. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun. Ada istilah as-sabiqunal awwalun. Ayo, Nabil bisa menyebutkan siapa sajakah yang termasuk as-sabiqunal awwalun, Nabil? Khadijah. Khadijah, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ayo, siapa lagi nak? Zaid bin Khalid. Zaid bin Haritsa. Siapa lagi? Abu Bakar Abu Bakar Siddiq. Itu tentang dakwah secara sembunyi. Sembunyi. Sekarang dakwah secara terang-terangan. Siapa bisa mengemukakan pendapatnya? Hati. Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Langkah awal Nabi berdakwah secara terang-terangan adalah dengan mengumpulkan masyarakat Mekah di Iksahan. Gus, Nabi mulai berdakwah setelah menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Dan langkah awalnya yaitu mengumpulkan masyarakat Mekah di sebuah bukit yang bernama Bukit Safa. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu, Nak. Mantap, bagus anak ibu semuanya. Oke, hari ini kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau sama juga dengan LKS. Jadi hari ini akan membagikan LKPD-nya
Silakan nanti anak ibu tulis namanya ya, tulis namanya, kelasnya, dan soalnya nanti ada 5 pilihan ganda. Masing-masing soalnya skornya 20. Jadi kalau anak ibu betul semuanya nilainya 100, kalau betulnya 4 nilainya 80, kalau betul 3 nilainya 60, kalau betul 2 40, kalau betul 1 10, kalau tidak ada yang betul. Ada yang mendapat 0? Ibu mau. Oke? Ibu bagikan LKPD-nya ya. Ya, silakan anak-anak ibu tulis dulu namanya serta kelasnya. Setelah itu baru dikerjakan soal-soalnya. Kira-kira ibu kasih waktu 5 menit di sana. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan LKPD-nya nak. Kalau sudah kita koreksi ya, silakan ditukar dengan kawan di sebelahnya. Berarti Natasha tukar dengan Rajivika. Karena bertiga di sini. Oke, satu orang. Masa permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Apa berikut yang terjadi pada masa permulaan dakwah Nabi SAW di Mekah adalah Apa jawabannya? Apa saya? B. Apa yang B-nya? banyak penyumbang masyarakat yang masuk Islam dengan caranya. Yang lainnya jawabannya apa nak? A. Dan anak kita sudah selesai mengoreksi LKPD-nya. Ayo ibu mau tanya, siapa yang dapat nilai 100? Di tangannya. Ada 5 orang, bagus nak, dapat nilai 100. Yang dapat nilai 80 siapa sayang? Ada 2 orang. Berarti yang lainnya di bawah KKM. Nah, untuk anak-anak ibu yang dapat nilai 100 tunjuk tangan lagi siapa tadi? Oke, ibu akan tanya, silakan ditulis di LKPD-nya masing-masing tanda bintang. Tapi disimpan bintang ibu ya. Bukan bintang kejora, tapi bintang. Nanti akan ada penambahan nilai dari tanda bintang yang ada di LKPD. Oke, kita kasih dulu tepuk tangan untuk kawan kita yang dapat. Kita tepuk tangan untuk kawan kita yang dapat nilai 100 sayang. Dan untuk anak-anak ibu yang remedial saya, yang remedial nanti ibu akan kasih tugas. Silakan nanti dibaca kembali bukunya atau LKS-nya di rumah tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang. Nah, nanti akan ibu kasih tugas. Bisa sayang ya remedial tadi nak? Bisa. Oke, berarti materi kita hari ini tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan sudah selesai. Kita simpulkan materi tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan sudah selesai. Ayo kita simpulkan materi kita hari ini. Ayo anak-anak ibu, siapa yang masih ingat tadi dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun. Berarti dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. 3 tahun. Yang kedua, apalagi yang bisa kita simpulkan dari dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi? Ada asabiqunal awalun. Bagus. Asabiqunal awalun. Yang ketiga, apa lagi? Siapa saja yang termasuk asabiqunal awalun? Khadijah, Zaid, Abu Bakar Siddiq. Oke, sekarang kita terang-terangan ya. Ayo, yang nomor 1 siapa bisa? Setelah dulu Coba Siva. Bagus. Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 9.
keempat. Bagus. Lanjut, coba apa lagi? Miftah. Langkah awal Nabi berdakwah secara terang-terangan adalah dengan mengumpulkan masyarakat Makkah di Bukit Safa. Bagus. Nabi mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Safa sebagai langkah awal untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi dikumpulkan di Bukit Safa. Oke, anak-anak ibu semuanya, berarti selesai sudah materi kita hari ini tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nanti silakan dikumpulkan buku tulisnya atau buku latihannya yang ibu suruh membuat poin-poin penting tentang dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Silakan dikumpulkan dulu nak bukunya, sekalian dengan KKPD-nya nak ya. Kumpulkan di sini nak. Oke sayang, udah ya. Hari ini selesai materi kita. Walaupun materi kita sudah selesai, biar kita masih semangat buka. Ya, kamu tepuk pramuka. Kita buat 5 kali tepuk pramuka. Perhatikan ibu ya. Tepuk pramuka yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ya. Tangannya seperti ini. Yang ketiga, seperti ini tangannya. Yang keempat, tepuk tangannya seperti ini. Ini ya ujung jari kita. Dan yang kelima, direnggangkan tepuk pramukanya. Oke, bisa? Bisa. Nah, ikuti tangan ibu. Oke, 5 kali tepuk pramuka. Oke, mantap. Dan ya, hari ini kita selesai membahas dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Minggu depan minggu depan tentang respon masyarakat Mekah, hambatan Nabi berdakwah dan rintangan Nabi berdakwah di Mekah. Hari ini kita cukupkan pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, tidak hanya oleh anak ibu saja, tapi juga bagi ibu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak ibu menjadi generasi muda yang membawa kemajuan terhadap dakwah Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin menjadi ustazah atau menjadi ustaz yang melakukan dakwah sesuai dengan arahan Nabi Muhammad. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.